Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Nubrika dengan NIM 856792307 dari UPBJJ Banjar Lampung UT Simpang Sri Bawono. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu praktikum ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di antara keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan organik, bahan anorganik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk secara alami. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat sengaja oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Contoh ekosistem alami yaitu hutan, gurun, dan padang rumput. Sedangkan contoh ekosistem buatan yaitu sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan yaitu kondisi cahayanya terang, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, anginnya cukup semilir, tanahnya kering, sedikit lembab, kemudian kondisi air sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, ada pohon kopi coklat. Yang kedua, ada pohon karet. Yang ketiga, ada pohon pepaya. Yang keempat, ada pohon sawo. Dan yang kelima, ada tumbuhan paku-pakuan. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada lalat, yang keempat ada capung, dan yang kelima ada lebah. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan oksigen, air, dan makanan untuk terus mempertahankan hidupnya dan untuk berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat pengurai. Mereka adalah organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa di dalam ekosistem. Selain itu, terdapat pengurai. Mereka adalah organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, ditemukan pengurai yaitu cacing, jamur, dan bakteri. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah.
Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya, yaitu cahayanya terang, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, tanahnya berair, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang ditemukan di sawah yaitu ada padi, yang kedua ada rumput, dan yang ketiga ada eceng gondok, yang keempat ada pohon singkong, dan yang kelima ada tanaman ubi. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya yaitu hewan. Yang pertama ada katak, yang kedua ada keong, yang ketiga ada ikan, yang keempat ada capung, dan yang kelima ada kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus mempertahankan hidupnya. Adapun pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah yaitu ada cacing dan jamur. Kesimpulan praktikum hari ini adalah dari hasil pengamatan pada hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.